Oke guys, pada video ini kita akan coba membuat blocking karakter basic. Pertama, kita perlu masukkan gambar referensi ke dalam software ZBrush. Yang perlu kita lakukan buat spare, ya, drag, lalu pencet shift supaya dia stay. Lalu jangan lupa klik edit object atau pencet T. Nah, setelah itu yang perlu teman-teman lakukan adalah ke draw, atau kita bisa lepas ya docknya ini ke dalam si divider, double klik. Nah, di sininya langsung pilih draw, lalu drag ke dalam dividernya. Nah, di sini ya, untuk bisa memunculkan gambarnya, teman-teman harus klik dulu floor grid-nya ya, atau shift P. Klik dulu, nah baru dia akan bisa aktif ya. Pilih yang front back, lalu map 1, klik. Nah, import gambar referensinya. Lalu open. Nah, by default akan terlihat seperti ini ya, teman-teman ya. Ini bisa kita adjust view-nya di dalam fill mode-nya. Pilih yang 3 supaya terlihat sedikit transparan. Lalu yang perlu teman-teman perhatikan, ketika ingin menggerakkan objeknya, jangan pernah lakukan di move ini ya, digerakkan. Kayak gini gitu ya. Karena nanti bisa saja saat kita lakukan simetris, dia tidak berada di tengah. Jadi, si gambarnya ini yang perlu kita adjust di dalam tool draw ini ya. Nah, di sininya, kayak scale-nya bisa kita ukur, terus juga horizontal offset-nya. Nah, ini teman-teman pilih aja yang mana referensinya, ya. Terus, misalkan aku yang sini, aku posisikan, ya. Oke, let's say segini udah cukup. Ya, pencet Alt, klik kanan untuk pan view, lalu lepas Alt-nya untuk zoom in, zoom out. Nah, selanjutnya kita perlu membuat part-part yang akan menjadi blocking kita, seperti badan, tangan, telapak tangan, dan juga kaki. Nah, untuk membuatnya, kita perlu ke Tools, lalu pilih Subtool. Namun sebelum itu kita perlu merubah ya primitive object ini menjadi polymesh 3D. Diklik di sini Make Polymesh 3D. Nah, make sure dia sudah PM 3D. Nah, ini tandanya sudah polymesh 3D. Bisa di rename juga, diganti namanya, lalu enter. Oke, nah saat ini dia sudah aktif menjadi polymesh 3D. Langsung kita bisa pencet X untuk simetri, kita bisa lakukan sculpting ya. Nah, karena ini kita masih blocking, jadi aku tidak perlu tambahkan detail apapun. Aku akan membuat badannya. Kita bisa lakukan append, lalu kita add spare 3D lagi, atau kita bisa duplicate dari subtool yang sudah ada, ya, si kepalanya ini. Misalkan aku duplicate, oke, ya ada tambah 1, kita bisa rename, enter. Nah, untuk merubah posisinya, teman-teman bisa pilih move atau pencet W shortcut-nya. Nah, dia akan memunculkan gizmo seperti ini ya. Lalu aku yang ke sumbu ini hijau, turunkan, aku posisikan dia, lalu aku kecilkan scale-nya yang warna kotak kuning ini, di drag. Nah, untuk membuat dia menjadi ke atas ada banyak cara ya teman-teman ya. Salah satunya kita bisa menggunakan masking. Misalkan pencet draw, Q, lalu kontrol ditekan,
klik kiri, kan segini oke. Nah, part ini akan aku naikkan. Jadi, bukan yang bawah ya, yang hitam ini yang dia akan nonaktif. Jadi aku klik Ctrl, tekan, klik untuk merubah posisi dari maskingnya. Aku pilih move, lalu aku move ke atas. Nah, seperti ini. Lalu aku scale agak sedikit mengecil. Oke. Kalau sudah, kita bisa lepas maskingnya dengan kontrol klik saja, klik kiri. Oh, di drag ya. Kontrol dan drag klik kiri. Nah, lalu selanjutnya aku akan coba rubah sedikit. Pilih yang brush, pilih move atau pencet M, lalu pencet V. M, nah, brush, pencet M, lalu V. Oke, aku buat dia move. Nah, by default, kalau kita mencet Shift F, maka kita akan melihat jumlah polinya ya, di mana dia, nah ini kalau di titik ini, ya, dia tidak melihatnya secara banyak ya polinya ya, seperti yang di bawah sini. Kalau aku di sini, nah dia cuma kelihatan panjang doang. Nah, untuk bisa melihatnya secara enak ya, jumlah polinya, kita bisa lakukan yang namanya Dynamesh, diklik, lalu resolusinya bisa dikecilin dulu, jangan terlalu banyak ya. Atau misalkan 128 by default, lalu klik Dynamesh. Jangan lupa perhatikan kita menyeleksi di bagian bodinya ya, bukan di kepalanya. Geometri, Dynamesh. Nah, dia akan seperti ini. Itu ya. Kalau fill mode-nya aku rubah, nah dia akan seperti ini ya. Oke, lalu aku adjust bagian badannya. Misalkan aku tambahkan di belakang ya, aku pencet shift klik kanan untuk nge-snap view-nya, lalu aku tarik bagian belakang, aku buat dia sedikit keluar ya. Nah, lalu untuk melihat dari atas, untuk bisa melihat transparan, teman-teman bisa ke bagian sini ya, active edit opacity. Nah, dia akan transparan objek yang kita seleksi di dalam subtool-nya ya. Lalu di bagian sini aku lebarin. Oke. Sip. Cukup ya. Nah, misalkan dari kepala aku mau edit, teman-teman bisa klik Alt ya. Klik kiri, Alt-nya ditekan, klik kiri, untuk menyeleksi subtool-nya. Jadi nggak perlu ke subtool, terus nanti kita sculpting, terus klik ini, nggak perlu. Jadi tinggal shortcut-nya mencet Alt, klik kiri. Nah, itu ya. Oke. Kalau mau dirubah di mana posisinya, ya udah tinggal klik bodinya, posisinya, misalkan kita mau turunin atau mau posisikan ulang, ya bisa ya, pencet yang gizmo. Lalu aku ke draw lagi. Nah, sekarang untuk membuat tangannya ya. Nah, tangannya ini ada banyak cara. Aku menggunakan primitive object ya. Bisa kita append, lalu kita pilih silinder 3D. Nah, silinder 3D ini ya. Oke, jangan lupa diklik
silindernya, pencet Alt, ya, sini. Nah, silinder ini kalau kita lihat, kan jumlah polinya banyak ya, sedangkan kita hanya blocking saja. Jadi kita bisa merubahnya, karena ini masih belum kita dynamize ya, jadi masih bisa kita adjustment. Di dalam, kalau teman-teman ke tools, nah ini, initialize, diklik, lalu X-res, Y-res, Z-resnya ini by default aja 2, ya. Lalu kita pilih yang ini ya, axis cylinder, Y-axis. Diklik. Nah, dia sebetulnya nggak hilang, tapi dia ada di dalam si spare-nya ini. Kalau kita transparan, nah dia baru muncul ya. Nah, terus aku pilih move untuk menaruh posisinya berada di dalam referensinya. Nah, oke. Nah, lalu untuk merubah orientasi gizmonya, teman-teman bisa pilih yang ini ya, lock, unlock. Kalau aku lock, dia akan terpengaruh dari objeknya. Tapi kalau kita unlock, maka gizmonya ini kita bisa atur posisinya. Ya. Lalu aku lock lagi, nah dia akan berada di posisi yang kita sudah sesuaikan. Nah, sekarang aku akan coba customize dari ukurannya ya. Jadi aku scale, lalu aku panjangkan. Nah, untuk supaya atasnya lebih mengecil daripada yang di bawah ya, kita bisa lakukan di sini ya, customize. Kalau diklik, nah dia ada banyak sekali seperti kalau di Blender mungkin modifier ya yang kita bisa lakukan. Pilih yang bend curve. Nah, di sini dia ada icon-icon yang bisa kita sesuaikan. Misalkan kita klik yang di tengahnya, oke, nah dia akan muncul lagi. Di sini kalau teman-teman ada kelihatan ya, ada tulisannya di sini. Ada scale, ada squeeze, lalu di sini ada twist. Kalau twist itu jadi objek kita berputar seperti ini ya. Nah, lalu kita pilih yang scale. Nah, jadi yang di atas lebih mengecil. Ya, kita bisa sesuaikan. Pilihnya jangan scale ya, bukan yang squeeze, nanti dia jadi gepeng. Oke, kalau sudah, sebetulnya ini kita bisa ubah lagi ya, kita bisa tambahkan di tengah lagi, kita pilih yang ini kalau nggak salah nih, curve resolution-nya. Kalau aku drag, mana nah, ini dia menambah titik-titik yang kita bisa customize lagi ya. Aku klik kiri, drag ke atas ke bawah, nah dia menambahkan titik-titik yang dimana kalau kita rubah ya, kita klik kiri drag, itu bisa kita customize. Oke, tapi aku nggak pengen, jadi tetap 2 aja. Nah, catatan, kalau kita udah berubah di awal ini, nanti ketika kita posisikan sesuai dengan outline di referensi, kita nggak akan bisa rubah sesuai sama yang di awal ya. Misalkan oke, kita pilih Gizmo 3D lagi. Nah, kan, terus gizmonya aku unlock, aku taruh dia di atas, lalu aku lock lagi, aku putar, oke. Ini yang panah ini untuk posisi. Nah, naruhnya jangan di atas sini ya, karena dia akan bersinggungan dengan si kepalanya. Jadi, make sure taruhnya di sini. Oke, oke, nice. Nah, ini kan kurang panjang, gimana ya? Udah kita tinggal scale Y. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, tadi kan aku bilang kalau kita melakukan sudah orientasi gizmo, maka kalau aku bend curve lagi, oh bentuknya masih sama ya. Tapi ini teman-teman harus sesuaikan ya. Jadi, bisa aja bentuknya nggak gini. Kebetulannya bentuknya begini nih. Oke, kalau sudah kita bisa mirror ke sebelah kiri. Jadi
bisa teman-teman ke geometri, mencet shift ya, untuk supaya di bagian misalkan subtool ya, lalu aku ke geometri, maka tab subtool itu akan minimize. Nah, kalau mau subtoolnya tetap kelihatan, kita bisa mencet shift sambil diklik kiri. Nah, seperti ini ya. Geometri, terus ada modify topology. Nah, terus pilih yang mirror and well. Nah, by default dia akan naruh di sebelah kirinya. Sekarang aku mau agak lebih perbesar di bagian bawahnya, jadi sama ya, bend curve. Nah kan, bentuknya udah beda dari yang tadi ya, karena mungkin aku udah mirror tuh. Jadi ada banyak cara untuk bisa merubah seperti yang di awal. Kalau di sini, ya tetap sama, karena efek dari mirror ya. Nah, teman-teman bisa deformation, lalu inflate ya, ini bisa di besar perkecil. Tapi make sure perhatikan di bagian sininya ya, tuh jangan sampai terkena kepalanya. Lalu setelah kita sudah rubah posisinya, jangan lupa kita lakukan Dynamize ya di geometri, lalu klik Dynamize. Nah, ya, awal-awal nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Itu ya. Terus selanjutnya buat kakinya. Sama konsepnya, kita menggunakan silinder, ya. Aku ke subtool, append, silinder, klik silindernya, jangan lupa. Lalu, ini polinya ini, biar kelihatan ya jumlah polinya tuh, polyframe, atau Shift F. Sama, aku ke initialize, ya minimum aja ya, sesuai default, lalu klik yang Y-axis cylinder, nah, terus kita posisikan. Jadi acuannya itu outline yang pada di referensi kita ya teman-teman ya. Oke. Sama, aku ke bend curve, pilih yang atas, lalu pilih scale. Lihat dari kanan kiri. Oke, kalau sudah, jangan lupa kita bisa mirror ya. Pilih modify topologi, mirror and well. Oke. Lalu kita Dynamize, resolusinya ya samain aja ya, misalkan 80. Lalu Dynamize. Nah, itu ya. Ini kalau misalnya masih ada ya patahan-patahan seperti ini, misalkan aku mau ke badan, gimana caranya? Tinggal di Alt, klik kiri. Nah, dia akan masuk ke layer objeknya si body ya. Misalkan ini aku mau rapihin sedikit, jadi teman-teman bisa pencet Draw atau Q, lalu pencet Brush Move, tapi aku mencet Shift untuk supaya dia lebih smooth ya. Nah, make sure intensity-nya kita bisa turunkan supaya tidak merubah bentuknya.
klik kanan untuk merubah sedikit draw size-nya. Nah, ini aku sedikit rapihkan ya. Oke. Lalu buat kaki, ya. Kakinya kita pengen napak, tidak sesuai dengan referensi, nggak apa-apa. Caranya bisa macam-macam ya. Aku menggunakan spare yang nanti kita potong. Misalkan aku append, lalu pilih spare. Ini kalau nggak kelihatan, kita bisa di sini ada scrollnya nih. Tuh. Sibelnya bisa kita turunin. Nah, tuh berapa jumlah yang akan terlihat ya. Nah, ini kita klik. Oke. Lalu aku pencet move. Aku posisikan sesuai dengan outline pada referensi. Oke. Lalu selanjutnya aku akan potong dia setengah. Ini ya. Aku transparannya aku nyalain. Kira-kira potongannya nanti kayak gini ya. Caranya gimana? Bisa macam-macam. Kalau aku pakai cara kita quick draw, lalu pencet Ctrl Shift ya. Select ininya, kita pilih. Ini sambil aku tekan ya, Ctrl Shift aku tekan, brushnya pilih yang trim curve. Diklik ya. Lalu sesuaikan posisinya. Kita slice. Nah, kalau slice yang view-nya tadi ke atas, maka dia yang bawah yang akan stay ya. Nah, tapi sekali lagi, pencet Ctrl Shift. Kalau aku dari dari kanan ke kiri, perhatikan, klik kanan, klik kiri. Nah, dia akan shadow-nya ke bawah. Nah, ini tandanya yang akan terpotong itu yang bawah. Nah, tuh. Ya. Jadi, penekanan misalkan dari kiri ke kanan, itu yang atas yang akan terpotong. Dari kanan ke kiri, itu yang bawah yang akan terpotong. Nah, bedanya itu aja ya. Pokoknya teman-teman bisa lihat arah dari shadow-nya yang kelihatan ya. Ctrl Shift, klik kiri ditekan. Nah, ini berarti arahnya ke bawah. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah coba kita perhatikan. Lalu aku perbesar draw size-nya karena aku mau rubah bentuk kakinya ya. Di referensi tidak ada bentuk kaki, jadi make sure teman-teman coba cari bentuk kaki yang yang sesuai ya teman-teman ya. Biasanya kan bentuk kaki ada macam-macam ya, dari atas view-nya seperti apa ya. Ini kita bicara soal topologi. Selanjutnya telapak tangan. Nah, telapak tangan yang sedikit agak kompleks ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan spare yang kita bentuk ya. Lalu untuk jari-jarinya dari apa? Kita bisa bikin dari
mana tuh tadi dari silinder pen ya, atau misalkan dari kepala terus aku duplicate sama bisa. Nah, dia kita turunin ke bawah, di drag aja ya teman-teman. Nah, ini lalu posisinya kita sesuaikan. Ini karena aku simetrinya masih nyala ya. Aku matiin dulu. ZX ya. Lalu aku hanya memakai draw, move brush ya. Ukurannya kita mainkan ya. Kadang kalau butuh efek yang besar kita besarin, atau efek yang kecil nah kita kecilin. Kira-kira seperti ini. Yang namanya blocking nggak terlalu detail nggak apa-apa ya. Kita bisa melihat siluetnya atau bentuknya benar-benar seperti di referensinya. Misalkan oke, lalu selanjutnya sama, aku pen silinder ya. Nah, untuk jari-jarinya kita bikin aja satu, nanti bisa kita copy paste aja ya. Oke, nah, kita mungkin bisa tambahkan sedikit bend curve ya, seperti tadi. Oke, yang di bagian sini, curve resolutionnya, misalkan mau tambahin satu lagi ya, terus kita posisikan, atau mau tambahin satu lagi juga nggak apa-apa. Nah, nah, ini dia nih, hati-hati aja pokoknya pakai bend curve ini ya, teman-teman ya. Dia bisa miring nanti nih. Oke, kalau sudah, kita ke Gizmo lagi, kira seperti ini. Nah, terus kita bisa lakukan geometri, kita denomes ya guys. Default. Ini aja. Oke. Make sure yang belakangnya juga ngikut. Lalu klik Ctrl, klik kiri, invert, kita rotate ya. Ini aku buka kuncinya, coba di bagian sini. Oke, lalu aku lock, lalu aku rotate. Nah, seperti ini. Oke, misalkan sudah, jangan lupa di kontrol drag supaya hilang maskingannya. Taruh posisikannya disesuaikan aja ya. Tangannya nggak harus 5, misalkan di sini aku 4 ya. Lalu di bagian subtool, ini aku duplicate. Kalau mau klik yang ini gimana? Tadi ya, pencet Alt,
Nah, dia akan berfungsi memilih ya objeknya. Nanti kita bisa detailin lagi, tapi setidaknya bentuknya sudah kelihatan bahwa ada jari dan ada telapaknya. Nanti kita bisa adjust lagi di bagian detailing. Selanjutnya kita akan merge mereka ini untuk jadi satu mesh ya teman-teman ya. Oke, misalkan ini udah oke. Nah, terus untuk menggabungkan subtool yang sudah kita buat, ya, teman-teman bisa pilih yang merge. Terus misalkan kita berada di sini ya, di telapak tangannya ya, ini perbedaannya. Ya. Terus kalau aku pilih merge down, perhatikan di bagian subtoolnya. Ini kita oke. Nah tuh ya, dia akan gabung menjadi satu mesh. Begitupun juga nanti yang ke bawah-bawahnya ya. Merge down, oke, merge down, merge down. Nah, ini jadi satu telapak tangan. Tangan ini tentu nanti kita sesuaikan sama bentuk dari ininya ya, telapak tangan kita ya, tangan kita ya. Untuk blocking awal segini sudah cukup, nanti tinggal kita mirror and weld ya. Kalau sudah seperti ini, kalau kita mau menghilangkan referensi kita, tinggal floor-nya di off ya, diklik. Nah, kira-kira seperti ini. Sip, ini adalah blocking karakter kita yang nanti akan teman-teman buat. Silahkan dicoba di komputer teman-teman. Thank you.